start again. It's a rich thing. Pada zaman dahulu kala, ada seorang tua yang hidup di pertapaan bernama Kiai Gede Penanggungan dan adiknya seorang janda yang bernama Janda Ijingan. Kiai Gede Penanggungan mempunyai dua orang putri bernama Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin. Sedangkan adiknya Janda Ijingan mempunyai putra yang tampan bernama Joko Walang Tinunu. Ketika sedang memancing ikan bersama dua sahabatnya, Satim dan Sabalong, mereka menemukan ikan delek yang ternyata adalah jelmaan manusia tampan yang kemudian diberi nama Joko Pandelekan. Kedua pemuda tersebut kemudian membuka lahan di sekitar tempat tinggal Kiai Gede Penanggungan dan membuat kedua putrinya jatuh hati. Walaupun tanpa izin orang tuanya, kedua pasangan kekasih tersebut tetap menikah dan mengerjakan sawah hingga berhasil panen dengan baik. Ketika itu, kerajaan Majapahit sedang paceklik dan raja mendengar bahwa di Gedung Soko ada orang arif yang memiliki padi berlimpah. Raja meminta supaya orang itu, yaitu Joko Walang Tinunu, diminta menghadap beliau dan diketahui bahwa ternyata Joko adalah putra raja. Maka raja meminta Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelekan hidup bersama di kerajaan. Joko Pandelekan dan istrinya Dewi Loro Walang Angin ternyata tidak bersedia dan mereka memilih moksa. Karena kekagumannya kepada suami istri tersebut, Raja Brawijaya memerintahkan untuk didirikan candi di tempat moksa kedua orang tersebut. Candi Pari didirikan di tempat Joko Pandelekan moksa, sedangkan Candi Sumur didirikan di tempat Dewi Loro Walang Angin moksa. 7 Desember 2020, Candi Pari. Halo, jumpa lagi di channel Sinau Sejarah, menelisik asik, benda klasik. Salam sejarah, salam budaya. Secara administrasi, Candi Pari terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Candi Pari terletak sekitar 6 km di sebelah barat Kecamatan Porong, sedangkan dari pantai berjarak 16 km. Candi Pari menempati halaman berukuran 1.310 meter persegi dan berada pada ketinggian 442 meter dari permukaan air laut. Candi Pari ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Candi Pari dipugar dan diberi tambahan kayu pada bagian langit-langit pintu masuk. Pemugaran kemudian dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCP Jawa Timur pada tahun 1994 hingga 1999. Berdasarkan data pemugaran tahun 1994 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Candi Pari berukuran tinggi 13,80 meter, panjang 13,55 meter, dan lebar 13,40 meter.
Ukuran ini membuat Candi Pari memiliki bentuk fisik yang tambun, tidak seperti ciri candi periode Jawa Timur yang umumnya berbentuk ramping. Di atas pintu masuk Candi Pari terdapat pahatan angka tahun dan hiasan berbentuk segitiga. Pahatan angka tahun ini menunjukkan angka tahun pendirian Candi Pari, yakni tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk. Menurut N.J. Krom, gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Campa, khususnya candi-candi di Nusantara. Pengaruh tersebut tampak dari segi bentuk dan ornamentasinya. Pendapat dari N.J. Krom ini diikuti oleh Agus Aris Munandar yang mengungkapkan bahwa Candi Pari dipandang memiliki anasir gaya arsitektur bangunan suci Campa di Indochina. Pendapat sejenis juga diikuti oleh tim penelusuran sejarah Sidoarjo bahwa Candi Pari disebut sebagai bangunan persembahan bagi Ratu Campa, atau lebih tepatnya sebagai tempat persinggahan sang ratu bila ingin mengunjungi saudaranya di Majapahit. Di dalam Candi Pari ditemukan 2 arca Siwa Mahadewa, 2 arca Agastya, 7 arca Ganesha, dan 3 arca Buddha yang semuanya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Dari berbagai temuan arca tersebut membuktikan bahwa Candi Pari berlatar belakang agama Hindu. Berdasarkan keterangannya disampaikan oleh juru pelihara Candi Pari, kondisi Candi Pari saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemeliharaan dan perawatan serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan Candi Pari sebagai cagar budaya dan juga potensi wisata. Hal ini nampak pada pagar keliling Candi Pari yang semula hanya terbuat dari kawat berduri dan kini sudah diperbaiki menjadi begitu rapi dengan bahan dasar bata merah. Pak semen nggih. Bapak sampun dangu dados jupel ten mriki. Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Berarti 20 tahun nggih. Oh, dalemnya sekitar mriki nggih. Asli asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Ten mriki sih mah kali tiyang mriki. Terus satu jupel ten mriki. Oh, nggih. Pak saged cerita Pak tentang Candi Pari ini. Dari sejarahnya, terus pertama kali ditemukan, itu kira-kira tahun berapa Pak? Ditemukan, ini kan bukan ditemukan, didirikan. Oh, didirikan. Oleh Raja Hayam Wuruk tahun 1371. 1371 Masehi ya Pak. Berarti dikurangi 78, kira-kira 1290-an deh. 600 tahun. 1371 Masehi. Kalau disatakan kan dikurangi 78. Terus ini kira-kira itu bernafaskan agama apa Pak? Agama Hindu. Agama Hindu. Berarti ini memang untuk pendermaan atau untuk apa itu namanya, untuk ibadah atau bagaimana Pak? Aslinya ya itu tidak ada orang Hindu. Cuma ini digunakan untuk masyarakat sini ya dari Sidoarjo sini sendiri. Oh begitu ya Pak ya. Nah untuk namanya, kenapa ini unik Pak dikasih nama Candi Pari? Dulu itu ada seorang perjaka namanya Joko Pandelegan ya. Oh nggih. Joko Pandelegan itu di sini kan apa tanam padi Nggih. kan berhasil. Nggih. Lalu Raja Hayam Wuruk itu tahu bahwa hasilnya itu melimpah-limpah gitu. Terus Raja Hayam Wuruk menyuruh patinya untuk minta bantuan. Oh minta bantuan di Upeti. sini. Upeti. Maksudnya dipanggil ke kerajaan. Nggih. Tapi Raja Jaka Pandelegan itu tidak mau datang. Nggih. Lalu Raja Hayam Wuruk datang sendiri ke sini. Terus Jaka Pandelegan itu hilang. Hilangnya itu hilang di sekitar lumbung padi.
Ketika dulu kan Lubung Padi gitu. Nggih. Nah, untuk memperingati hilangnya Joko Padunegara tadi Nggih. dibangun Candi Pari. Kan Ya. Padi itu namanya Pari itu. Ya, jadi pari itu adalah nama dari bahasa Jawa ya Pak ya, artinya padi. Nah, terus apa hubungannya Candi Pari sama Candi Sumur Pak? Kok Dan dekat? Sumur Nggih. itu aslinya suami istri. Oh, Situ pasangan. istrinya ini suami, ya, makanya suami istri gitu. Hmm. Nah, sini namanya Nyai Roro Walang Angin. Ya. Nyai Roro Walang Angin-Angin. Ya. Nah, itu kisahnya bagaimana Pak? Itu sama. Nggih. Itu hilangnya di sumur itu. Kan ada sumur, dulu kan ada sumur. Nggih. Tidak. Nah, itu dulu ada airnya Pak? Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Itu tidak adanya karena apa? Saya lihat kan nggak terlalu dalam itu Iya. Pak. Ya mungkin rata-rata gitu. Dulu masih ada waktu belum dibuka gitu kan ada. Gitu. Sekarang sudah ada keluar airnya gitu. Kurang Mungkin tahu. sumbernya tertutup mungkin ya Pak ya, Iya, karena mungkin. padatnya penduduk sekitar sini. Iya. Menarik sekali ya Pak ya. Iya. Terus selain Candi Pari ini sebagai tempat pariwisata, berarti masih digunakan untuk peribadatan juga. Iya. Peribadatan. Nah, untuk jam kunjungnya Pak, dari jam berapa sampai jam Jam berapa? kunjungnya itu 7:30. Nggih, Hasilnya 7:30 sampai jam 4 gitu. jam 4. Tapi kalau malam kan masih ada pengunjung yang saya terima Jadi gitu. yang beribadah. Iya. Oh, berarti masih fleksibel ya Pak ya. Jadi kalau tutup saya kira-kira jam 11, kadang-kadang jam 10 gitu. Untuk menjaga di sini. Iya. Nah, untuk pengunjungnya sendiri itu dari mana saja Pak? Yang banyak itu kalau hari Minggu itu Iya. dari jauh. Kan sepeda gue itu Iya. ada dari Krian, dari daerah Sidoarjo, Surabaya gitu. Kalau Paling Minggu banyak. Nah, tujuannya ke sini hanya wisata atau Iya. belajar sejarah itu Iya, bagaimana Pak? kalau sini itu cuma ya berkunjung gitu ya. Oh, berkunjung. Oke. Berarti jenengan di sini berdua yang merawat Iya. Candi Pari ya Pak ya. Nah, untuk sehari-hari ini Pak, selain bersih-bersih, mungkin ada kegiatan lain Pak? Kalau kegiatan itu ada, tapi kalau siang saya jaga candi, kalau malam jualan kopi di pendopo tadi. Jadi menunggu pengunjung sambil jualan kopi gitu. Nanti kalau warung tutup, candi saya tutup. Oke. Nah, ini kan channelnya Sinau Sejarah Pak. Iya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak untuk generasi muda yang ingin belajar sejarah atau yang ingin berkunjung ke Candi Pari? Itu apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Bapak? Saya ya pesannya untuk lebih meluas lagi gitu kan. Pengunjung dari luar daerah kan sudah Oke. banyak, jadi kan biar rame gitu. Oh, daerah. Ya. Kadang itu malah yang jauh itu yang datang, yang dekat malah nggak tahu, biasanya Iya. gitu Pak. Ya, kadang-kadang kan yang dekat itu belum tahu, kalau yang jauh kan lihat dari apa Facebook, kadang-kadang dari itu ya. Dari handphone, dari media sosial kan sudah banyak ya Pak ya. Ya, internet itu ada. Kalau yang dekat sudah ada, belum tahu kita. Nah, ini tadi kan saya sudah sempat jalan-jalan juga ya Pak ya. Ini kan dibangun dengan bahan batu bata atau bata merah ya Pak ya. Ya. Tapi di sana tadi di biliknya itu atau pintu masuknya tadi itu saya melihat ada batu andesit Pak. Yang atas. Iya. Yang atas Itu memang batu andesit asli atau kalau bagaimana? yang depan, yang paling depan itu asli. Jadi dulu itu yang asli itu kayu yang ada di dalam tadi. Oh, Sebelumnya dipugar, ini yang kayu itu di dalamnya. Nah, tadi kan ada kayu besar-besar itu Iya. kan, ya itu yang asli. oh itu yang Nah, asli. yang paling depan itu asli yang dulu itu. Iya. Jadi waktu pemugaran diganti dengan batu. Untuk lebih memperkokoh ya Pak Iya. ya. Nah, saya juga tertarik Pak, di dalamnya itu kan ada kayak kotak-kotak besar gitu, terus ada kotak-kotak kecilnya. Ya, itu kalau itu untuk sesajen. Jadi ada orang yang mungkin itu ya sajennya di situ ada tarian bunga, jadi kasih bunga di tengah itu. Oke, berarti candi ini itu sebenarnya bahannya itu ada dua, dari batu bata atau bata merah sama batu andesit ya Pak ya. Nah, untuk arca yang ada di dalamnya ini Pak, kan menarik itu, arcanya Iya. kok kecil-kecil. Biasanya Iya. kan kalau di dalam candi arcanya besar. Iya. Itu bagaimana Pak ceritanya? Kalau itu kan dulu itu sudah mulai dulu kan sudah kecil. Jadi memang kecil gitu. Cuma Kecil. kepala sama kakinya itu hilang gitu. Kan tinggal kepala, tinggal badannya. Iya, badannya utuh, kepalanya nggak ada sama kakinya. Itu hilang mulai sejak dulu. Nah, itu kira-kira patung apa Pak? Arca apa? Kalau ada yang bilang itu arca siwa. Kok arca siwa yang ada tangannya 4 itu ya? Iya. Oke. Terus ada yang agak
besar itu besar Pak. itu Ganesha, yang besar itu Ganesha, yang kepalanya enggak itu katanya Ganesha. Yang tangannya kekar Iya, itu nggih. iya. Terus yang satunya itu Pak Kalau satunya itu kurang tahu ya, soalnya kan sudah ada. agak aus Agak, ya. iya. Nggih. Oke, menarik sekali ya Pak ya, Iya. kalau jalan-jalan ke sini. Nah, kalau di sekitar Candi Pari sendiri itu ada ini nggak Pak, benda cagar budaya yang lain nggak Pak, selain Candi Pari sama Candi Sumur? Enggak ada. Oh, nggak ada, baru ini saja yang ditemukan ya Pak ya. Kalau Pamotan ada 3 candi Pamotan itu. Pamotan kalau dari sini arahnya kemana Pak? Ke timur, ke selatan. Ke selatan. Nanti perempatan belok kiri tapi jalan buntu gitu. Jadi 1 kilo dari sini. Itu ada 3. Satu ada yang baru itu ada penemuan baru. Oke. Kira-kira ada 3 tahunan. Gitu. Namanya Candi Lemah Dhuwur. Oh, yang di tengah-tengah sawah itu? Iya, Oh, yang nggak salah itu. Nggih. Kan Candi Sumut, Candi Pamotan ada 3. Ini yang 1 ini sudah masuk sini yang 2. Nah ini Candi Pamotan 1, Candi Pamotan 2. Ini yang ini ya Pak ya, yang Ya. di dekat Yang ini di dekat rumah warga itu ya, nggih. ya. Ini ada Iya, yang iya, tengah iya. sawah, ada yang tengah kampung itu, yang ini. Kalau yang ini kan yang di bawah pohon bambu. Oh, itu sudah lebih kelihatan ya Pak ya. Terakhir Iya. Pak, 2 tahun yang lalu saya ke sana itu tidak terlalu jelas. Iya. Sedikit. Oh, berarti sudah masuk. Terus yang ketiga itu Pak, Yang ketiga itu belum masuk sini, kan ini udah lama ini. Oh, nggih. Cuma nggih. yang 1 kan baru. Jadi yang Lemah Dhuwur itu yang di tengah sawah itu belum masuk. Nggih. Nggih, 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 nggih. Berarti Candi Pari ini selain Candi Pari sama Candi Sumur, yang di dekatnya itu yang di Candi Pamotan ya Pak ya. Nggih, nggih. Selain apa itu kegiatan berkunjung ke sini, itu ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan seperti apa itu belajar tari atau Belajar apa tari ada. namanya? Ada di sini Ada juga. lomba itu, lalu yang itu priwet itu ada. Nggih. Oh, Priwet itu sudah musim, ya. sudah pernah dipakai untuk privat juga ya Iya. Pak ya. Nah, kalau yang seni tari itu kira-kira yang latihan dari warga sekitar sini atau anak sekolah? dari anak sekolah. Oh, anak sekolah. Anak sekolah sama dinas pariwisata kemarin kan untuk lomba itu. Nggih. Untuk lomba seni tari Sidoarjo itu. Oh, Dinas nggih. pariwisata. Menarik Lomba. sekali ya Pak. Nggih. Terima kasih banyak Iya, Pak iya, atas Pak, iya. informasinya. Iya. Semoga nanti bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Mungkin kapan-kapan main lagi ke sini. Kayak ini kan tadi cuacanya kurang bagus kan, kayaknya Iya, mau hujan. hujan. Nggih. Ngoten nuwun Pak Nggih, nggih. jangan. Ngapunten kali. Cukup sekian informasi yang dapat kami bagikan dari Candi Pari. Jangan lupa dukung terus channel Sinau Sejarah dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah, salam budaya.